Saat ini, Sun Yue dan Sun Duan menyatakan pandangan mereka tentang perlunya hukuman berat bagi Sun Yanxiao. Adapun anggota generasi kedua keluarga Sun lainnya, mereka bahkan tidak berniat untuk mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Alik Sun Feng mengerut rapat seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu. Begitu saja, dan dia akan dijatuhi hukuman mati. Sun Yanxiao tidak menyangka bahwa masalah ini akan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang menggelikan. Namun, jika dipikir-pikir, ini sudah mencoreng reputasi klan burung Vermilion. Jika kesempatan ini terlewatkan, klan burung Vermilion tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu sampai kekuatan mereka pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang idiot cacat yang bodoh dan tanpa orang tua. Setidaknya lebih baik menggunakan kesempatan ini untuk meredam kemarahan massa terkait identitasnya. Selain itu, menyingkirkan seseorang dari generasi ketiga, meskipun orang itu tidak berharga, bukankah itu tetap akan bermanfaat bagi anak mereka di generasi ketiga? Lalu apa yang mereka permasalahkan? Tanpa seorang pelindung atau siapapun untuk diandalkan, Sun Yanxiao yang baru saja tiba di dunia baru ini menderita akibat kebencian yang dilemparkan ke sekelilingnya. Tangan kecilnya mengepal erat di dalam lengan bajunya saat Sun Yanxiao diam-diam menggertakkan giginya. Mereka sebaiknya berharap dia tidak akan selamat dan kembali setelah ini, atau jika tidak, dia akan memastikan bahwa dia akan membalas semua orang di ruangan ini dengan penderitaan yang lebih besar daripada yang mereka berikan padanya sekarang. Burung Vermilion yang mana? Kepala klan burung Vermilion yang mana? Selama dia berhasil selamat dari ini hari ini, dia akan membuat seluruh klan Vermilion mengganti pemimpinnya. Paman kedua dan paman keempat tampaknya sedang menderita keluhan yang besar. Saya tidak tahu apakah kakek membutuhkan hewan ini. Diiringi suara lembut nan merdu yang datang dari luar ruangan. Terdengar suara pintu yang terkunci rapat perlahan dibuka. Seekor hewan muda yang tampak selembut giok keluar. Tubuhnya yang ramping tertutup kain putih. Ia tampak seperti dewa yang turun ke dunia. Senyumnya tampak seperti diiringi angin musim semi saat dia berjalan masuk ke ruang utama. Di belakang remaja itu ada 4 pria kuat yang mengangkat sebuah sangkar besi besar sambil perlahan-lahan masuk ke dalam ruangan utama. Di dalam sangkar besi itu terdapat seekor rubah putih salju. Tingginya hanya setengah dari tinggi manusia saat ia berbaring tenang di dalam sangkar besi. Sepasang matanya yang hijau gelap sedikit menunduk ke arah penonton. Bulu putih saljunya memancarkan kilau yang menawan. Sun Xiu, remaja yang datang dengan berjalan lambat itu telah menimbulkan kegaduhan dari semua orang di ruangan utama. Pemuda itu bukanlah keturunan langsung dari klan burung Vermilion, melainkan seorang yatim piatu yang dibawa Sun Feng ke klan burung Vermilion dan dibesarkan di sana. Tidak ada yang benar-benar tahu asal-usulnya. Yang mereka tahu hanyalah Sun Feng memberinya nama Sun Xiu dan menempatkannya di generasi ketiga. Dan Sun Xiu saat ini berusia 18 tahun. Dia begitu tampan sehingga di hadapannya bahkan Sun Yifeng yang anggun pun akan kehilangan pesonanya. Jika ketampanan Sun Yifeng seperti bintang di langit malam, maka ketampanan Sun Xiu adalah bulan yang terang itu. Bagaimana kecerahan sebuah bintang dapat dibandingkan dengan kemegahan bulan? Tak seorang pun menyangka Sun Xiu akan muncul. Dia tidak selalu berada di rumah. Sebagian besar waktu Sun Feng akan mengirimkannya ke tempat lain, dan dia selalu pergi ke berbagai tempat dengan cepat. Setiap tindakannya diatur secara pribadi oleh Sun Feng sendiri. Jangan bicara soal keberadaan Sun Xiu, bahkan kekuatannya saat ini pun bisa membuat orang bertanya-tanya.
Seandainya Shen Xiu adalah keturunan langsung dari klan burung vermilion, kemungkinan besar generasi kedua Shen Duan dan Shen Yue sudah lama bergabung untuk menyingkirkan anak yatim piatu yang dibesarkan dan sangat disayangi Shen Fen ini. Harus diakui bahwa beberapa tahun terakhir ini, Shen Xiu semakin tampan dan berwibawa. Gerak-geriknya saja sudah cukup memancarkan keagungan, yang cukup membuat Shen Duan tidak berani bertindak gegabah. Sebelum cucu ini kembali ke kota, aku telah mendengar tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam dewa dan mengetahui bahwa sang bijak membutuhkan rubah roh salju sebagai hadiah. Untungnya, dalam perjalanan pulangku, cucu ini bertemu dengan makhluk kecil ini dan berpikir bahwa sebaiknya aku membawanya pulang dan memberikannya kepada kakek. Kuharap kakek akan dengan baik hati menerimanya. Secercah kegembiraan terlihat di sudut mata Shen Xiu, membuat ketampanannya semakin menyerupai karya seni sempurna buatan surga. Shen Jiayi yang berada di belakang Shen Yue seketika tersipu malu setelah melihat kemunculan Shen Xiu. Penampilannya yang biasanya manja dan kasar langsung lenyap dan digantikan oleh seorang wanita muda yang sedang jatuh cinta. Bagus, bagus. Shen Feng yang tadi tampak linglung langsung tersenyum sambil berdiri. Mengabaikan tatapan semua orang, Shen Xiu dengan cepat berjalan ke sisi Shen Yanxiao. Sebelum Shen Yanxiao sempat bereaksi dan menanggapi situasi tersebut, Shen Xiu telah segera merentangkan kedua tangannya dan memeluknya erat-erat. Xiao Xiao, aku sudah kembali. Kamu bisa tenang, selama aku masih ada, tidak akan ada yang bisa menindasmu. Suara Shen Xiu terdengar sangat lembut dan penuh kasih sayang. Namun, ketika Shen Yanxiao mendengar kata-kata itu, rasanya seperti petir yang menyambar telinganya. Shen Yanxiao mengedipkan matanya. Dari posisinya, dia bisa mencium aroma napas segar dan sejuk yang dihembuskannya. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hati, bukankah ini bisa dianggap sebagai pelecehan seksual terhadapnya? Dalam benaknya, kenangan tentang Shen Xiu mulai mengalir. Jika Shen Yanxiao dianggap sebagai aib klan burung vermilion, maka Shen Xiu adalah kebanggaan klan burung vermilion. Sayang sekali dia bukan keturunan langsung dari klan burung vermilion, dan karena itu tidak pernah bisa mencapai posisi kepala klan. Namun, kesombongan ini tetap memperlakukan aib ini dengan sangat baik. Tidak seperti Shen Yifeng yang munafik, Shen Xiu dengan tulus menyayangi Shen Yanxiao. Menurut ingatan Shen Yanxiao, setiap kenangan tentangnya selalu tentang Shen Xiu yang melindunginya dari jebakan orang lain. Hanya berkat Shen Xiu yang menghalangi Shen Yue tidak akan berani melakukan apapun terhadap Shen Yanxiao. Namun, perlakuan baik Shen Xiu terhadap Shen Yanxiao juga menjadi alasan mengapa Shen Jiayi akan muak dengannya. Pada akhirnya, rasa krisis yang dialami seorang wanita muda sebagian besar masih disebabkan oleh saingan cintanya. Mungkin karena ingatan-ingatan sebelumnya tentang tubuh yang baru saja ia miliki, ia bisa merasakan kedekatan terhadap Shen Xiu ini. Mengenai kakak laki-lakinya ini, ia tidak merasa terlalu bimbang. Pada saat itu, Xiu tiba-tiba melontarkan sebuah kalimat, "Tidak buruk." Apa yang tidak buruk? Shen Yanxiao tidak memahaminya dengan jelas. Sembari menenangkan bayi kecil di dalam pelukannya, ia memberikan tatapan peringatan kepada orang-orang jahat yang telah bersekongkol melawannya. Shen Xiu mengusap kepala kecil Shen Yanxiao, matanya menunjukkan betapa ia sangat menyayanginya. Shen Xiu, kau telah melakukan pekerjaan yang cukup baik kali ini. Hadiah apa yang kau inginkan? Dari suasana hati Shen Feng yang baik, terlihat jelas betapa pentingnya bagi dia untuk menangkap rubah salju spiritual ini.
Sun Xiu menatap Sun Yanxiao di dadanya sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke rubah salju spiritual. Kemudian dengan senyum tipis dia berkata, "Kalau begitu, saya memohon kepada kakek untuk memaafkan kesalahan Sun Yanxiao. Selain itu, cucu ini tidak memiliki permintaan lain." Mengapa dia bertindak seolah-olah melindungi anak-anaknya? Sun Yue dan Sun Duan tercengang menatap saingan terkuat anak-anak mereka. Mereka tidak percaya bahwa binatang ini akan membawa serta pahala besar dan hanya menggunakannya pada tubuh sampah itu. Sun Feng tersenyum sambil berkata, "Jika itu membuatmu bahagia, ya sudah." Tidak seorang pun berani mempertanyakan perkataan Sun Feng. Lagi pula, mengorbankan nyawa idiot ini demi kesempatan untuk membangunkan burung vermilion terlalu menguntungkan bagi mereka. Ini jauh lebih baik daripada jika Sun Xiu meminta untuk menjadi kandidat yang memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak dengan burung vermilion. Bukankah saat itu mereka akan mati karena menangis di ruang utama? Meskipun Sun Yifeng dapat langsung membunuh Sun Jiayi dan Sun Jiawei sebelum Sun Xiu, dialah yang akan langsung terbunuh. Setelah drama ini berakhir, pembicaraan tentang kematian rubah salju spiritual yang diikuti oleh kedatangan rubah salju spiritual baru pun padam, tanpa meninggalkan jejak. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Sun Feng membubarkan semua orang. Kali ini dia secara pribadi telah menugaskan ajudan kepercayaannya sendiri untuk menjaga ruang bawah tanah guna mencegah terjadinya kecelakaan lagi. Adapun Sun Yanxiao, dia merasa bahwa seluruh kejadian itu dari awal hingga akhir tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tidak diragukan lagi, jika bukan karena Sun Xiu yang tiba-tiba membawa medali emas yang membebaskannya dari hukuman mati, seperti dewa yang turun dari surga, maka dia mungkin akan memohon kepada guru besar Xiu untuk menggerakkan jarinya dan menyelamatkan nyawanya yang masih kecil. Medali emas yang membebaskan dari hukuman mati ini membuat Sun Yanxiao berpikir keras tentang betapa tidak berartinya dia saat ini, apalagi klan burung vermilion yang besar. Bahkan sebelum kehadiran Sun Duan dan Sun Yue, dia sudah tidak berdaya untuk melawan mereka. Dia hanya bisa menggenggam erat kartu andalannya dan memecahkan segelnya lebih cepat, agar dia cukup kuat untuk membela diri dan membalas semua penderitaan yang dialaminya. Setelah itu, Sun Yanxiao terus mengurusi urusannya sendiri, seolah-olah seluruh masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pada akhirnya, dia tidak mengalami kerugian apapun karena kakak laki-lakinya sangat protektif terhadapnya, seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, Sun Yanxiao hanyalah seorang yatim piatu. Sejak kecil, ia berkelana ke seluruh kota. Makanan dan pakaiannya sepenuhnya bergantung pada seberapa mahir ia mencuri barang orang lain. Saat berusia 15 tahun, ia dijemput oleh orang-orang dari organisasi tersebut untuk dibina. Namun, di organisasi itu tidak ada yang peduli dengan hidup atau matinya. Selama ia dibawa ke organisasi tersebut, ada lebih dari 100 orang yang juga dibawa bersamanya. Baru setelah 3 tahun pelatihan, ia akhirnya berhasil keluar hidup-hidup dan menjadi salah satu dari 3 orang yang selamat dari pelatihan tersebut. Dia belum pernah merasakan dicintai oleh seseorang. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan seseorang yang tanpa henti melindunginya. Melihat pemandangan yang seperti itu sudah cukup untuk membuatnya takjub. Bahkan Sun Yue dan Sun Duan pun tidak sanggup menghadapi sikap Sun Xiu yang mengintimidasi. Seolah-olah ia bisa menang sendirian melawan mereka. Apalagi kedua bocah itu, Sun Jiayi dan Sun Jiawei. Maka kedua bocah yang senang menindas Sun Yanxiao itu pun membuang pandangan mengancam mereka di hadapan Sun Xiu.
dan dengan patuh berlari cepat ke pojok untuk menunggu hingga jamur muncul. Shen Jiayi awalnya berpikir untuk memanfaatkan kembalinya Shen Xiu kali ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekagumannya padanya. Namun, Shen Xiu yang lihai menarik Shen Yanxiao pergi tanpa meliriknya sedikit pun saat melewatinya. Bahkan suara merdunya yang berbunyi, "Salam kakak Xiu," hancur berkeping-keping oleh angin kencang itu. Di mata Shen Xiu, selain kepala klan burung vermilion, Shen Feng hanyalah Shen Yanxiao yang pantas mendapatkan pengakuannya. Adapun sisa makanan itu, dia bahkan tidak mau meliriknya. Bersamaan dengan kepulangan Shen Xiu, dibawa pula sejumlah besar makanan mewah dan peralatan canggih yang semuanya dikirim ke kamar Shen Yanxiao yang sangat sempit. Namun Shen Xiu begitu sibuk sehingga tepat ketika ia mengantarnya kembali ke kamarnya, Shen Feng menyuruh orang untuk segera memanggilnya, sehingga ia tidak punya waktu untuk menemaninya. Duduk bersila di atas tempat tidur, Shen Yanxiao tak kuasa menahan senyum saat melihat makanan penutup dan berbagai gadget yang menumpuk seperti gunung di atas mejanya. Dia bisa mengerti soal makanan penutup, tapi lelucon macam apa ini? Dia mengirimkan barang-barang yang hanya disukai anak kecil. Jelas sekali bahwa Shen Xiu selalu memanjakannya seolah-olah dia masih bayi. Namun, roh yang ada di dalam tubuh Shen Yanxiao saat ini sudah dewasa. Mengenai mainan kekanak-kanakan itu, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan hanya bisa diam dan bertanya kepada Tuhan, "Mengapa?" Kalau bukan tumpukan emas atau perak, memberikan perhiasan atau aksesoris mutiara pun tidak apa-apa. Setidaknya barang-barang itu bisa diubah menjadi uang. Shen Yanxiao hanya bisa diam-diam menyeka air matanya, sementara Shen Jiayi yang sudah lama marah karena diabaikan oleh Shen Xiu sudah lama pergi ke kamarnya dengan tatapan membara. Begitu memasuki ruangan, Shen Jiayi langsung memperhatikan tumpukan hadiah di atas meja. Kedua matanya tak kuasa menahan amarah, wajahnya seketika memerah karena iri. "Kau, dasar idiot! Kenapa kakak Xiu memperlakukanmu dengan baik? Kau hanyalah sampah, idiot! Bahkan orang yang paling rendah kedudukannya di kediaman kita pun 100 kali lebih baik darimu. Kau sama sekali tidak pantas memiliki barang-barang kakak Xiu." Sambil mengepalkan tinjunya erat-erat, Shen Jiayi menatap tajam Shen Yanxiao yang masih duduk di atas tempat tidurnya. Amarah di matanya hampir membakar akal sehatnya. Saat menatap wajah Shen Yanxiao yang biasa saja, kebencian Shen Jiayi telah mencapai titik ekstrim. Jelas sekali dia jauh lebih cantik dan pintar dibandingkan dengan si idiot ini. Lalu, mengapa tatapan Shen Xiu selalu tertuju pada tubuh murahan ini? Dia sama sekali tidak rela kalah melawan sampah seperti ini yang jelas-jelas tidak memiliki apa-apa.